Ya, ini adalah video kita di pendahuluan tentang gravitasi. Oke. Kenapa saya perlu membuat video ini? Karena ya coba dilihat di sekeliling kita. Kalau kita jatuh, pasti itu jatuhnya ke bawah. Dan kalau kita melempar benda ke atas, benda itu juga selalu jatuh lagi ke bawah. Kalau kita jalan, duduk, berdiri, terus tidur. Terus kenapa sih semua benda di bumi seakan-akan menempel di permukaan bumi? Di sini coba lihat, ada orang yang lagi jalan waktu hujan. Nah, airnya itu juga dari atas itu kenapa jatuh ke bawah? Mungkin kalau misalnya dia terlalu kecil dia ke bawah angin dulu, tapi ketika nanti dia udah cukup besar lagi dia bakal jatuh ke bawah. Oke. Pas dia jatuh ke bawah dia juga bakal membentuk genangan di sini. Nah, nggak hanya membentuk genangan, dia bakal terus mengalir ke permukaan yang jauh lebih rendah. Terus, misalnya ke selokan. Selokan juga bakal mengalir terus ke permukaan yang jauh lebih rendah. Lihat taksi ini. Taksi ini juga menempel ke, iya, ke permukaan bumi, atau di sini aspal ya. Tanah, iya, dia juga jatuh ke bawah gitu, permukaan bumi nempel gitu ke tanah. Nah, gaya ini kita kenal dengan nama gaya gravitasi. Tapi nanti dulu, coba lihat sebelah sini. Kita di sini punya jarum. Misalnya saya jatuhkan beberapa, ya mungkin selusin atau dua lusin jarum ke sini, sudah jatuh. Saya nggak jatuh kan, tapi cuma melepas aja dari ketinggian berapa meter, tapi ternyata dia jatuh ke bawah. Dan lihat deh yang diam ini. Yang diam ini mungkin nggak sih kalau dia bakal tiba-tiba terus terbang gitu, atau ya mengambang di udara gitu, di sini jarumnya jadinya enggak ya, dia terus bakal tetap diam di sini. Dia bakal nempel. Sebenarnya ada apa sih ini, kok semuanya kayak gini? Ini dalam pengalaman kita sehari-hari bener-bener kelihatan kayak gini. Nah, pertanyaan ini juga ada jauh sebelum Newton, tapi orang ya cukup ya udah sih, emang 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 kayak gitu seharusnya, ya udah, buat apa berpikir sebaliknya, malah gila kali ya, udah jelas kayak gitu, ngapain coba dipikirin. Tapi orang di sebelah sini ya, mungkin kita udah udah tahu siapakah orang ini. Oke. Orang ini adalah eh, orang ini adalah dia adalah Isaac Isaac Newton. Nah, mungkin udah pernah dengar nggak sih cerita yang Newton itu kejatuhan mangga dari pohon? Oke, di sini gambar pohonnya ya. Kejatuhan mangga, bukan mangga ya, tapi apel. Oke, kejatuhan apel ya. Ya, let's say itulah. Ini misalnya pohon, ini rantingnya, seret seret, ini ranting pohon. Mungkin supaya kelihatan pohon kita kasih daun di sini. Iya, di sini daunnya ini kelihatan, mulai kelihatan kayak pohon. Terus juga di sini apelnya, apel warna merah deh. Di sini kita kasih apel. Terus di sini hijau. Nah, banyak banget cerita ini waktu kecil, katanya Newton duduk di bawah pohon terus kejatuhan apel, terus terinspirasi lah untuk menemukan hukum universal gravitasi itu. Tapi exactly kayaknya nggak gitu deh, ini nggak, ya cuman terkaan aja, tapi sebenarnya ceritanya nggak benar gitu. Tapi terlepas dari itu, ketika ranting ini tidak cukup kuat untuk menahan apel, apelnya itu jatuh ke bawah. Iya, dia jatuh ke bawah, ditarik oleh si bumi katanya gitu, kalau kata Newton. Nah, Newton merumuskan hukum gravitasi dia secara universal adalah seharusnya kedua benda itu sebenarnya berinteraksi satu sama lain. Nah, itu kita kenal dengan hukum gravitasi. Di sini kita coba Newton mematematiskan ini. Oke. Hukum gravitasi Newton itu kayak gini. Gaya gravitasi di sini gaya adalah G besar di sini sebagai konstanta. Ini sebenarnya konstanta ini nomor yang sangat kecil gitu ya. Ini sangat kecil, sangat kecil. Ya ini sebenarnya cuman number aja gitu ya, yang sangat kecil, dikali kedua massa yang saling berinteraksi. Let's say apel ini dan bumi kan, ada massa bumi dan massa si apel, dia berinteraksi satu sama lain. M1 misalnya, di sini M-nya, M1-nya itu M bumi, dikali sama M-nya si apel, dibagi sama jarak antara bumi dan apel, dikuadratin. Sep. Nah, ini adalah gravitasi. Ya, yeah. Coba sekarang gini, ya coba kita kasih keterangannya dulu ya. R ini kan jarak, ya, di sini adalah jarak antara apa, si apel sama si bumi. Berarti dia adalah jarak antara kedua objek gitu lah ya, kedua objek. Ya. Terus nah, jarak ini sebenarnya bisa kita bilang adalah titik beratnya si objek tadi. Bumi itu titik beratnya tetap jelas ya, di pusat bumi itu, di tengah bumi. Misalnya ini bumi, ya di tengahnya inilah jaraknya. Nah, ketika kita ada di atasnya,
sebenarnya itu yang dihitung jarak kita adalah titik berat kita ke titik berat bumi. Tapi karena kita terlalu kecil jaraknya, tinggi kita paling maksimal 2 meter, sementara diameter bumi itu gede banget. Jadi itu biasanya ya udah sih di surface aja, di permukaan bumi aja. Nah, gini. Kemudian karena G ini adalah konstanta dan nilainya itu sangat kecil dan dia juga sebuah ketetapan, berarti ini bisa kita anggap tetap ya nilainya. Masa bumi juga tetap segitu-gitu aja kan. Dan jarak tadi karena kita nganggap bahwa bendanya itu hanya sampai di permukaan bumi karena tingginya nggak signifikan, ini juga bisa kita anggap tetap. Jadi yang di sebelah sini G masa bumi dan R kuadrat itu kita bisa apa ya, sederhanakan jadi gini. Biasanya disederhanain jadi G juga tapi dengan huruf kecil. Iya. Dan besar G ini adalah 9,8181 meter per detik kuadrat. Sini 3,8 aja deh. Ini adalah si G. Nah, sekarang pertanyaannya adalah eh, kalau misalnya masanya si apel ini adalah 1 kilogram. Oh, gede banget ya, misalnya 0,5 kilogram. 0,5 kilogram masa si apel. Ini adalah masa si apel. Oke. Ini 0,5 kilogram. Dan G-nya ini adalah tetap adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Maka berapa sih gaya yang dialami oleh si apel? Nah, gaya yang dialami oleh si apel itu adalah F sama dengan M. Di sini bisa kita tulis dulu masanya si apel dikali G-nya kan, G-nya si apel. G-nya si apel, sorry, G-nya tetapan. Masanya si apel dikali sama G. Iya. Masanya si apel adalah 0,5 kilogram. Dan G ini tetap adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Maka besarnya ini adalah berapa? Iya, dia adalah 4,9 kilogram meter per detik kuadrat. Atau dengan kata lain, si kilogram meter per detik kuadrat ini bisa kita buat jadi, iya, dia adalah 1 Newton ya. Berarti dia adalah 4,9 Newton. Oke. Nah, karena tadi dibilang bahwa sebenarnya gravitasi ini berlaku ketika dua benda itu saling berinteraksi satu sama lain. Sekarang kalian lagi nonton ini mungkin di depan komputer ya. Nah, sekarang coba kita gambar sedikit komputer di depan. Oke, ini komputer, let's say ini komputer. Terus, oke, gambar sedikit bisa biar bisa lebih menyerupai komputer. Seret. Oke, ini komputer. Ini mouse. Sorry, keyboard. Seret, 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 ini mouse. Dan ini kalian. Nah, sekarang kalian berada di dekat si komputer. Seharusnya ketika kalian dekat, kalian berinteraksi kan satu sama lain. Nah, besar interaksi kalian itu seberapa? Ingat bahwa ternyata ini pengaruh. Tapi lihat bahwa G ini adalah bilangan yang benar-benar kecil, kecil banget. Berapa sih besarnya G? Atau kita bisa hitung dulu lah ya, bahwa F itu adalah si kapital G dikali massa benda pertama dikali massa benda kedua dibagi jaraknya. Oke, jarak dan massanya ini bisa cukup besar. Tapi ketika G-nya itu sebenarnya kecil banget. Nah, besar nilai G itu kira-kira mendekati 6,67 6,67 dikali 10 pangkat minus 11. Ini bilangan yang kecil banget. Nah, satuannya ini apa? Satuannya ini adalah Newton, supaya jadinya hasil akhirnya adalah Newton. Ini adalah di bawah aja kali ya, Newton dikali sama meter per kilogram kuadrat, meter per kilogram kuadrat. Nah, ini tuh kecil banget. Untuk dapat tahu sebenarnya ini kecil banget tuh gimana sih? 10 pangkat minus 11 itu kayak gini nih. 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Nah, 6, sekian dikali ini gitu. Iya, jadinya kecil banget. Berarti gaya interaksi antara kedua kalian dengan komputer itu ya kecil banget, jadi nggak bisa kalian rasakan. Tapi dengan bumi karena masanya itu gede banget, jadi kalian bisa ngerasain bahwa iya, kalian punya tendensi untuk jatuh ke permukaan bumi. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, sekarang coba kita ngebayangin gimana masa kalian berinteraksi dengan si bumi. Gaya-gaya apa aja yang dihasilkan di sana. Coba ya. Nah, ini adalah foto bumi nih. Sekarang misalnya posisi kalian ada di sini. Posisi saya deh, posisi saya ada di sini sekarang. Oke. Nah, kebetulan massa saya itu adalah ya 60 kg. Massa saya adalah 60 kg.
60 kilogram. Berarti gaya yang diberikan bumi terhadap saya itu berapa besarnya? Ya udah kayak gini aja kan. F itu sama dengan M kali G. Ini vektor ya. Ya berarti masanya itu adalah 60 kilogram dikali gravitasi kan tetap kan 9,8 meter per detik kuadrat. Maka besar gaya gravitasinya itu berapa? Coba kita pakai kalkulator di sini. Ya, ini kalkulatornya sekarang 60 kilogram dikali sama 9,8. Jadinya adalah 588 Newton. Berarti dia adalah 588 kilogram meter per detik kuadrat. Artinya ini adalah 588 Newton. 588 Newton. Nah, di sini saya ditarik bumi sebesar ya, jadi itu deh maksudnya. Di sini ditarik bumi sebesar 588 Newton. Nah, nah bumi juga pasti ngasih gaya yang sama terhadap kita, makanya kita nggak tenggelam ke dalam pusat bumi ya nggak sih. Nah sekarang gini, kalau kita pengen tahu percepatan yang dihasilkan bumi terhadap kita, berarti kita tahu dia sebesar 9,8, atau dengan kata lain coba hukum kedua Newton, F sama dengan M dikali A, iya kan. Nah kita mengalami percepatan sebesar berapa ketika dikasih gaya 588 Newton. 588 Newton, masa saya ada 50 kilogram, maka pasti aja dapat A-nya itu kan dibalik aja kan, sama kayak tadi adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang ini adalah gaya yang dialami saya, misalnya ini adalah saya. Nah, gimana sama gaya yang dialami bumi? Bumi juga seharusnya tertarik ke kita, gaya percepatannya berapa, tapi oke, kita lihat bahwa si bumi juga tertarik ke kita dengan gaya segini. 588 Newton juga, 588 Newton. Dan masanya si bumi itu kan gede banget, atau kita bisa tulis di sini nilainya yang gede banget gitu. Ya pakai warna lain deh. Itu gede banget nomornya. Wah, masa bumi itu gede banget. Masanya gede banget. Nah, dikali sama akselerasinya. Berarti dapat akselerasinya itu adalah sesuatu yang 588 ini dibagi sesuatu yang gede banget. Iya, akselerasinya itu bakal kecil. Iya, dia bakal kecil kalau masa yang berinteraksi itu juga iya gede gitu. Jadi bumi itu ya sebenarnya ke kita, tapi emang karena dia kecil banget ya bisa diabaikan lah, atau ya emang kecil banget gitu ya, kecil banget, jadinya kecil banget. Oke, dapat lah ya intuisinya di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.